Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia yang sudah hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya Supomo selaku ketua mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dalam sidang ini, membahas dasar negara Indonesia dan negara merdeka sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Supomo dengan ini nyatakan sidang dibuka kepada saudara-saudara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Pak, saya memiliki pendapat. Dipersilahkan. Saya memiliki pandangan yang kuat tentang peran Islam dalam negara dan berpendapat bahwa Islam harus menjadi dasar negara Republik Indonesia. Meyakini bahwa penerapan syariat Islam dalam negara akan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak. Hukum Islam seharusnya menjadi sumber utama dalam penyusunan undang-undang negara. Kemudian saya memiliki pendapat. Saya cenderung mendukung dasar negara yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan latar belakang masyarakat Indonesia. Saya memiliki pandangan yang inklusif, berusaha untuk mencari titik temu antara berbagai kepentingan yang ada pada masa itu. Menginginkan dasar negara yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama atau ideologi tertentu, tetapi juga mampu menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang beragam. Terima kasih. Saya juga memiliki pendapat, Pak. Dipersilahkan. Baik. Pendapatnya nilai-nilai tradisi Jawa yang menjunjung tinggi kerukunan, harmoni, dan spiritualitas. Hal ini selaras dengan semangat Pancasila, terutama dalam sila pertama, ketahanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman kepercayaan dan agama di Indonesia. Terima kasih. Saya juga berpendapat. Dipersilakan juga. Ia mendukung pentingnya memasukkan nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ia juga menyadari perlunya menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Pandangan Agus Salim bahwa dasar negara haruslah inklusif dan dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa. Terima kasih. Saya juga memiliki pendapat, yaitu kebutuhan untuk menciptakan sebuah dasar negara yang dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang sangat beragam, seperti banyak anggota BPU PKI lainnya. Mendukung Pancasila sebagai solusi yang inklusif dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari segi agama, budaya, maupun ideologi. Secara umum, dasar negara berfokus pada prinsip-prinsip yang dapat memastikan persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Dipersilahkan. K.A. Ahmad Sufamiasi, yaitu berpendapat memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Ia menginginkan agar dasar negara Indonesia memiliki landasan yang sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih. Pak, izinkan saya juga untuk berpendapat. Baik, dipersilakan. Pendukung gagasan untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam dasar negara, seperti yang tercermin dalam piagam Jakarta dengan frasa ketahanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, ketika terjadi perdebatan dan muncul kekhawatiran bahwa frasa ini bisa menimbulkan perpecahan dan ketidakpuasan di kalangan non-Muslim, setuju dalam usulan untuk mengganti frasa tersebut menjadi ketuhanan Yang Maha Esa yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya memiliki pendapat tentang negara merdeka. Saya adalah pendukung kuat negara konstitusional di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi ini menjadi landasan bagi penyelenggara negara, menjamin hak warga negara, dan mengatur pembagian kekuasaan. Terima kasih. Kemudian saya memiliki pendapat tentang negara merdeka. Saya menekankan pentingnya hukum sebagai dasar negara yang merdeka. Saya percaya bahwa hukum harus menjadi landasan bagi tatanan sosial dan pemerintahan, menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai negara yang merdeka. Saya memandang persatuan dan kesatuan sebagai pilar penting bagi negara merdeka.
Saya percaya bahwa keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia harus dipersatukan dalam suku bangsa yang kuat dan solid. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat tentang negara merdeka. Silakan. Menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, saya memandang pentingnya membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Saya percaya bahwa negara merdeka harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Saya juga memiliki pendapat tentang negara yang merdeka. Melihat pendidikan sebagai kunci bagi kemajuan bangsa, ia percaya bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam membangun negara merdeka untuk melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu membangun bangsa. Terima kasih. Saya juga memiliki pendapat tentang negara merdeka. Saya menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia percaya bahwa negara merdeka harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan. Terima kasih. Mengenai rumusan dasar negara, Pancasila tersebut akan dibahas pada sidang kedua. Dengan demikian, sidang pertama BPPKI dengan agenda rumusan dasar negara dan negara merdeka kita akhiri sampai sini. Baik, dipersilakan untuk duduk. Terima kasih kepada Bapak Suepomo telah mengizinkan saya dan rekan saya untuk berkunjung ke tempat Bapak. Menurut Bapak, apa pendapat Anda mengenai rumusan dasar negara ini? Dan bisakah saya meminta pendapat Anda? Menurut saya, dasar negara itu harus menyatukan sebuah elemen masyarakat tanpa terpecah-pecah untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Dalam konsep ini, negara juga punya peran besar untuk mengatur dan melindungi kepentingan seluruh rakyat secara utuh, bukan cuma melayani kelompok tertentu. Saya percaya bahwa negara bukan sekedar alat untuk menjaga keamanan atau melindungi hak-hak individu saja, tetapi lebih kepada alat untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan seluruh rakyat. Negara harus mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya agar bisa tetap kuat dan stabil. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Suepomo atas pendapat yang telah Bapak berikan, dan kami berdua pamit untuk diri. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kali ini kita datang ke sini untuk menanyakan beberapa pendapat tentang negara merdeka. Baik, saya memiliki pendapat yaitu negara harus menyatukan seluruh elemen masyarakat tanpa terpecah-pecah untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Dalam konsep ini, negara juga punya peran besar untuk mengatur dan melindungi kepentingan seluruh rakyatnya secara utuh, bukan cuma melayani kelompok tertentu. Saya percaya bahwa negara bukan sekedar alat untuk menjaga keamanan atau melindungi hak-hak individu saja, tetapi lebih kepada alat untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan seluruh rakyat. Negara merdeka harus mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya agar bisa tetap kuat dan stabil. Terima kasih atas pendapat Bapak Supomo. Kami pamit. Terima kasih. Jadi tujuan kami datang ke sini untuk bertanya kepada Bapak Soekarno, bagaimana pendapat Bapak tentang dasar negara? Baiklah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda mengenai dasar negara ini yang menyangkut peri kemanusiaan? Baiklah,
Jadi mengenai internasionalisme, saya berpendapat bahwasanya solidaritas antar bangsa, rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggung dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Soekarno atas pendapatnya. Kami pamit undur diri. Ada tujuan apa ke sini? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini meminta pendapat Bapak tentang dasar negara. Saya berpendapat Pancasila harus diinteraksikan dalam sikap aspek kemerdekaan mulai dari pendidikan hingga pemerintahan. Saya percaya bahwa dengan mengambil Pancasila, Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Saya menekankan bahwa Pancasila merupakan fondasi yang harus dijadikan pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas pendapat Bapak. Saya ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Kenapa Pancasila menjadi fondasi yang dijadikan pedoman dalam hidup bangsa dan bernegara? Menurut saya, merangkum nilai-nilai fundamental yang mencerminkan kepribadian, jati diri dan cita-cita Indonesia sebagai dasar negara Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tapi juga memberikan arah dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat Anda. Kalau begitu kami pamit. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul pada sidang kedua. Saya Supomo selaku ketua sidang ini akan membuka sidang ini. Di sini kita akan menyusun pendapat-pendapat yang telah kami dapat dari Soekarno dan Muhyiddin, kemudian memberikan kesimpulannya. Baik Pak, saya mendapatkan pendapat dari Muhammad Yamin. Baik, dipersilahkan. Pancasila harus diinteraksikan dalam sikap aspek kemerdekaan mulai dari pendidikan hingga pemerintahan. Saya percaya bahwa dengan mengamalkan Pancasila, Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Di tengah keragaman, saya menekan bahwa Pancasila merupakan fondasi yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Saya juga mendapat pendapat dari Bapak Soekarno. Baik, dipersilahkan. Baik. Internasionalisme atau perkemanusiaan dalam artian adalah solidaritas antar bangsa, rasa kemanusiaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggung dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Baik, saya menerima pendapat dari kalian semua. Dengan keberhasilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar dan menyusun rancangan Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Kami dari kelompok Supomo akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Supomo menekankan pentingnya kesatuan antara rakyat dan negara, di mana tidak ada pemisah antara kepentingan negara dan individu. Dengan konsep ini, dia mengusulkan bahwa negara Indonesia harus dibentuk berdasarkan persatuan, bukan demokrasi liberal yang menekankan hak-hak individu secara berlebihan, maupun komunisme yang mengutamakan kelas sosial tertentu.